Halo, kembali lagi. Untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan golongan darah. Apa sih itu golongan darah? Mari kita pelajari sama-sama. Nah, golongan itu adalah kata ketika kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan sesuatu berdasarkan karakteristik tertentu, sedangkan darah adalah komponen yang ada di dalam tubuh yang sering digunakan untuk analisis sampel. Nah, golongan darah EBO merupakan golongan darah yang seringkali dilakukan pengujian. Golongan darah ini merupakan golongan darah yang pertama kali ditemukan di dunia, yang mana sering bermakna klinis. Apa itu bermakna klinis? Yaitu ketika ditransfusikan, ketika tidak cocok, maka akan menyebabkan reaksi transfusi yang sangat besar. Nah, kita mendapatkan golongan darah ini diwariskan dari orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita golongan darah A, pasti kita akan bergolongan darah A. Namun juga bisa terdapat variasi jika orang tua kita memiliki golongan darah yang berbeda. Nah, untuk dapat menggolongkan golongan darah ABO itu didasarkan pada ada tidaknya antigen dan antibodi yang terdapat di dalam darah. Antigen apa ya? Sedangkan antibodi apa? Antigen merupakan protein yang terdapat di permukaan sel darah merah atau eritrosit, yang mana tiap-tiap individu memiliki karakteristik yang sangat bervariasi. Mungkin kita bisa bayangkan donat. Nah, donat ini kita ibaratkan sebagai eritrosit, sedangkan misisnya kita ibaratkan sebagai antigen, yang mana misis yang terdapat dalam donat sangat bervariasi. Begitu pula dengan antigen yang terdapat pada sel eritrosit. Antibodi merupakan protein yang terdapat pada serum atau plasma, yang mana antibodi A dan B didapat sejak lahir atau yang disebut dengan natural antibody. Berikut merupakan gambaran antibodi yang terdapat pada serum atau plasma yang dilambangkan dengan huruf Y, yang mana warna terdapat berbagai macam warna yang menunjukkan jenis antibodi yang berbeda. Golongan darah ABO sendiri dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu A, B, AB, dan O. Yuk kita pelajari lebih lanjut perbedaannya. Nah, di sini adalah tabel mengenai golongan darah ABO, yang mana di grup A menunjukkan bahwa adalah golongan darah A, di mana dia memiliki antigen A dan memiliki antibodi B. Pada grup B atau golongan darah B, di mana permukaan eritrositnya mengandung antigen B, sedangkan pada serum plasmanya mengandung antibodi A. Pada grup AB atau golongan darah AB, dia memiliki antigen A dan B pada permukaan eritrositnya, namun di dalam serumnya tidak mengandung antibodi A atau B. Sedangkan pada golongan darah O, dia tidak memiliki antigen A atau B, namun di dalam serumnya mengandung antibodi A dan B. Secara klinis, pemeriksaan golongan darah ABO bertujuan untuk mengetahui jenis golongan darah pada donor maupun pasien. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengambil sampel darah. Sampel darah dapat diambil melalui pembuluh darah vena atau melalui ujung jari tangan. Nah, sampel darah ini kita tidak mengetahui jenis golongan darahnya dan kita sebut sebagai unknown. Untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita harus mereaksikan dengan sesuatu yang kita ketahui, sehingga sesuatu yang tidak kita ketahui dapat dalam pengecekan golongan darah, maka kita menggunakan reagen yang sudah kita ketahui jenisnya, yaitu reagen antisera, yang mana reagen antisera ini berisi antibodi monoklonal imunoglobulin G atau IgG. Untuk pengecekan golongan darah sendiri, antigen antisera yang digunakan ada 3 jenisnya, yaitu antisera A yang berwarna
biru, kemudian antisera B yang berwarna kuning, dan antisera AB yang berwarna putih. Lebih memahami, marilah kita baca hasil analisis sampel berikut, yang mana kita memiliki 2 sampel, yaitu sampel 1 dan sampel 2. Pada sampel 1, darah yang telah ditetesi dengan antisera A terlihat menggumpal. Gumpalan tersebut nampak pada bercak-bercak yang terdapat di sampel yang telah ditetesi dengan antisera A. Begitu juga dengan sampel yang telah ditetesi dengan antisera B dan antisera AB, yang mana juga terdapat bercak-bercak pada sampel. Tersebut disebut dengan aglutinasi, yang mana aglutinasi dapat terjadi ketika terdapat antibodi yang sesuai dengan antigen. Jadi misal pada bagian antisera A, dia terdapat antigen A, kemudian ditetesi dengan antisera A, maka terjadi gumpalan. Sehingga interpretasi hasil dari sampel nomor 1 ini adalah golongan darah AB, yang mana karena pada golongan darah AB terdapat antigen A dan B, dan berdasarkan pengujian terjadi gumpalan pada penetesan antisera A, antisera B, dan antisera AB. Pada sampel yang kedua, setelah ditetesi dengan antisera A, antisera B, dan antisera AB, ternyata pada sampel tersebut tidak nampak terjadi gumpalan atau aglutinasi. Dapat disimpulkan bahwa sampel kedua adalah bergolongan darah O. Seseorang yang bergolongan darah O, maka pada permukaan eritrositnya tidak mengandung antigen A ataupun antigen B, sehingga ketika darahnya ditetesi dengan antisera A atau B tidak terjadi gumpalan.